Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah banyak dan berkah. Amin. Ya Rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-tawil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-tawil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-tawil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul munzilin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang cerah, yang indah ini, izinkan saya ingin menyampaikan pesan tentang hikmah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj yang begitu banyak menyimpan banyak hikmah dan ibrah bagi siapapun kita yang mau berpikir. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina sana. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW sampai menembus lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak ada batas, ya, yang tidak terjangkau lagi oleh makhluk lainnya. Bahkan malaikat pun tidak sampai ke langit tertinggi tadi. Malaikat, jin, dan manusia tidak ada yang sampai ke sana. Hanya Rasulullah sendiri. Ya, Rasulullah yang bisa nembus ke sana. Dan itu diperjalankan hanya semalam. Hanya semalam. Banyak kitab yang menyampaikan begitu, ya, hanya sampai semalam. Maka salah satu aspek atau yang memberikan kekuatan pada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu sebagai seorang pemimpin yang penyampai risalah yang kala itu, yaitu
Allah sedang memberikan penghiburan. Allah memberikan penghiburan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah SAW sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit, kondisi yang terkenal dengan namanya istilahnya Amul Husni. Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Amul Husni adalah tahun duka cita. Karena dalam sejarah Islam disebutkan saat itu Rasulullah SAW kehilangan orang yang sangat dicintainya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, serta paman yang sangat mendukung perjuangannya yaitu Abu Thalib. Maka di tengah kesedihan dan kesulitan yang sangat mendalam itu, Rasulullah SAW ya mendapatkan kabar gembira dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperjalankannya Isra Mi'raj tadi. Walaupun ini sudah lama, kurang lebih 1400 tahunan yang lalu, namun ini terus kita peringati dan terus kita sampaikan setiap tahun, selalu disampaikan. Maka perjalanan Isra Mi'raj menunjukkan pentingnya berusaha untuk ini disampaikan, yaitu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dalam perjalanan tersebut Allah memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perjalanan tadi, dan Rasulullah SAW juga mendapatkan satu hadiah, bentuknya ibadah apa? Pada sholat 5 waktu itu. Dan sehingga Rasulullah sendiri akhirnya tentu akan sangat senang, akan sangat terhibur di tengah kesulitan dan kesedihan tadi. Akhirnya tetap Rasulullah sebagai hamba yang samina wa ta'na, yang ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunjukkan sholat merupakan salah satu bentuk ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sholat itu merupakan ibadah ya, merupakan ibadah ketakwaan kita kepada Allah, dan aslinya itu juga merupakan hadiah kepada hambanya yang sedang sedih gundah gulana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, "Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta." Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka itu teman-teman sekalian, beliau menunjukkan ketabahannya. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan ketabahannya dan keberaniannya ketika menghadapi rintangan dan tantangan dalam perjalanan. Hal ini diajarkan kepada kita untuk tidak mudah. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, sejatinya kita juga banyak sekali ujian, cobaan, dan rintangan mungkin dalam kehidupan kita. Untuk itu, hikmah dari Isra Mi'raj ini tentunya kita bisa mengambil pelajaran di tengah kesulitan kita pun, agar kita tidak mudah menyerah, kita terus berusaha menghadapi setiap masalah dengan penuh semangat, optimis, dan selalu ingat kepada Allah dengan apa? Dengan melaksanakan sholat. Di tengah perjalanan Nabi besar Muhammad SAW, Isra Mi'raj tadi diberikan pembelajaran atau pengajaran langsung oleh malaikat Jibril serta para nabi lainnya, sehingga beliau dapat menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Oleh karena itu, di kehidupan kita sehari-hari, kita perlu berusaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan, baik yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan ilmu umum, yang bisa langsung kita implementasikan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ilmu yang sangat sangat baik, ilmu yang kebaikan-kebaikan. Isra Mi'raj juga mengandung pendidikan ibadah. Dalam hal ini tentu saja pentingnya, yaitu ibadah apa? Pendidikan apa? Mendirikan sholat. Sebab sholat adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mukmin. Isra Mi'raj adalah evaluasi ibadah. Mari dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita evaluasi sholat kita. Apakah sholat kita sudah khusyuk, sudah benar, sudah sesuai syarat, rukun maupun adabnya? Apakah kita sudah istiqomah mendirikan sholat secara berjamaah kali? Apakah keluarga kita sudah mendirikan sholat?
atau masih banyak yang bolong-bolong yang belum dilaksanakan. Ayo mari kita evaluasi, mari kita ingatkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dan keluarga kita agar kita selalu mendirikan sholat dan bersabar dalam mendirikan sholat. Quran Surat Toha ayat 135 agar mendirikan sholat, menjaga diri dan keluarga kita agar mendirikan sholat dan sabar. Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan para orang tua agar memperhatikan masalah sholat sejak dini kepada putra-putrinya. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya untuk mendirikan sholat. Pada usia berapa? Pada usia 7 tahun. Bahkan orang tua diizinkan mendidik anaknya dengan pukulan jika mereka meninggalkan sholat yang sudah usia 10 tahun. Tentunya ini pukulan bukan pukulan untuk mendidik. Maka mari kita perhatikan terhadap pendidikan sholat kita harus lebih diutamakan daripada sekedar kemampuan membaca atau menulis. Kalau kita kadang-kadang orang tua kita bingung kalau anak kita belum bisa membaca menulis, maka kita tentunya jauh lebih khawatir kepada anak-anak kita yang belum sholat ya, karena itu memang ada satu kewajiban. Tentu apa itu buah dari ibadah sholat? Buah yang diharapkan dari ibadah sholat adalah akhlak yang baik ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Banyak akhlak yang mulia yang dapat kita ambil dalam melaksanakan sholat, yaitu kita semakin menjaga kebersihan, memakai pakaian yang baik, tertutup rapat, ya, disiplin waktu, karena memang sholat ditentukan waktunya, siap memimpin, sholat kita siap memimpin dan siap dipimpin, kita siap menjadi imam maupun siap menjadi makmum, menjaga persatuan, menebarkan perdamaian, salam dengan assalamualaikum ya kepada sesama dan sebagainya. Akhlak-akhlak mulia itu hanya muncul dari orang-orang yang telah mendirikan sholat dengan baik, benar, istiqomah dan ikhlas. Dan peristiwa Isra Mi'raj juga menunjukkan pentingnya menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah tadi yang disampaikan tadi, dan hubungan kita dengan sesama manusia, karena selain pesan yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah pentingnya menjaga hubungan sesama manusia dalam perjalanan. Nabi besar Muhammad SAW juga ketemu dengan para nabi-nabi terdahulu. Ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi Adam, dan semuanya mereka sholat. Semuanya mereka beribadah kepada Allah. Ternyata Tuhannya itu sama, Allah SWT. Maka peristiwa Isra Mi'raj juga telah, dan sampai sekarang Isra Mi'raj ini juga menjadi bagian dari tradisi atau perayaan di masyarakat Muslim di seluruh, bahkan di seluruh dunia. Hal ini apa dampak signifikannya pada anak muda Muslim? Kita bisa melihat seringkali anak-anak muda bisa terlibat langsung di acara-acara yang mencerminkan keterlibatan mereka dalam praktek keagamaan. Ya, beberapa budaya muslimnya mungkin anak-anak muda bisa, atau mungkin di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di mana-mana mereka juga terlibat langsung bagaimana bisa menginformasikan dengan menggunakan media sosial, menggunakan platform-platform, atau mungkin bisa promosi atau bisa menyampaikan tentang ucapan-ucapan Isra Mi'raj, kegiatan remaja di masjid, dengan nanti mungkin mengadakan kegiatan di masjid, musola, atau di kampus, ya, itu juga nanti anak-anak muda yang tampil. Generasi muda sebagai pemimpin, jadi diberikan kesempatan anak muda itu pemimpin, maka kesempatan mereka berlatih. Anak muda yang mungkin dia yang sebagai ketua panitia, membaca suci Al-Quran atau membaca kultumnya, gitu ya. Dan itulah, nah, ini kesempatan dengan kegiatan-kegiatan ini, keterlibatan anak muda mungkin dengan bakti sosial, keterlibatan anak muda dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan atau peringatan Isra Mi'raj ini masih banyak lagi. Ya, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, dan tentunya dengan dapat kita ambil suatu kesimpulan, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak hanya sekedar sejarah, tidak hanya sekedar oh ada sejarahnya, tetapi juga memiliki makna yang sangat penting, yang sangat mendalam dalam kehidupan kita, yang sangat pesan moral spiritual yang terkandung dalam peristiwa ini mengajarkan kita untuk pentingnya menjaga hubungan yang harmonis sesama manusia tadi, ya, para senior-senior kita, para orang tua kita, terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan ada unsur pendidikan kita juga,
Dan yang terutama yang sangat penting yaitu bagaimana kita meningkatkan iman takwa kita tentang bagaimana sholat kita, ibadah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj ini dan menjadikan kita semakin dekat, semakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran datang dari Allah, semua kesalahan itu dari saya pribadi. Undur diri. Ya, mari kita sama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, orang yang telah mendahului kita. Bibarokati Syekhul Lailal Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildan mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yastahun wa hurun in ka amsalil lu'lu'il ma'mun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa kilam salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala hinsil adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idzaman fa inna lamab'utsun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukattibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hada nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مأمون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم